Banyak orang mengatakan bahwa perayaan Imlek tahun ini lebih marak dan tidak pernah semarak seperti semaraknya tahun ini, yang bisa kita lihat tanda-tanda dan simbol-simbol yang bertebaran di seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Ini pertanda bahwa masyarakat memberikan pengakuan yang luas terhadap Konghucu sebagai sebuah agama. Masih di Satu Meja Forum, Prof, pidato Prof Nazar di perayaan Imlek memberikan pesan yang kuat bahwa dalam konteks keberagaman yang paling penting adalah bagaimana bisa saling menerima, penerimaan, termasuk juga agama Konghucu yang Prof sampaikan bisa diterima oleh masyarakat, dilihat dari semaraknya, dilihat dari partisipasi masyarakat yang tidak merayakan Imlek tapi hadir di sekitar Istiqlal, hadir di sekitar lapangan Banteng. Prof ingin melihat hal yang perlu dicermati oleh bangsa Indonesia untuk ke depan dalam konteks keberagaman, dalam konteks kerukunan beragama. Iya, kesemarakan pada setiap agama itu memang sangat diperlukan ya. Ada dua dimensi pada setiap agama itu perlu ditampilkan. Aspek kesemarakan, ya, scope-nya, dan aspek penghayatan kedalaman atau force-nya. Jadi force and scope ini perlu berbanding lurus ya kan. Kalau agama itu hanya menekankan aspek force-nya, pendalamannya, itu nanti tidak akan bisa menjangkau masyarakat. Hanya lapisan masyarakat tertentu. Jadi kesemarakan itu perlu pada setiap agama. Tapi jangan hanya kesemarakan tanpa force, itu kan juga yang nggak ada ke akarnya. Bukan hanya meriah, tapi juga harus ada nilai. Ada penghayatan, tapi juga ada kesemarakan. Perkawinan antara kesemarakan dan pendalaman penghayatan makna, itu fungsinya agama itu untuk menciptakan shock terapi, melahirkan suatu keluhuran budi pekerti, melahirkan wisdom, kearifan yang satu sama lain. Ya. Jadi hal-hal seperti ini juga semacam shock terapi untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam suasana batin setiap anak manusia. Coba kita lihat, misalnya di Imlek tahun ini, ternyata inilah yang paling semarak semenjak awal ya, bangsa Indonesia ini. Dan kita sangat berbangga ya, karena Imlek itu dirasakan milik bersama oleh banyak pihak. Mungkin selama ini ada yang menganggap Imlek itu hari rayanya Konghucu. Tapi ternyata juga teman-teman kita yang beragama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan bahkan Islam, Muslim ya, sama-sama merayakan Imlek itu, karena itu adalah tradisi nenek moyang mereka juga kan. Nah, jadi bagi mereka yang menganggap itu sebagai budaya, ada haknya di situ. Bagi teman-teman kita yang menganggap itu adalah hari raya agama, itu juga ada haknya di situ. Jadi Imlek betul-betul menghimpun yang berseragam menjadi satu kesatuan. Ya, yang Konghucu oke. Yang menganggap itu adalah tradisi nenek moyangnya juga oke. Dalam hal yang bersamaan, bangsa Indonesia pun juga menampilkan bahwa inilah Indonesia kan. Sampai sekarang ya, dandanan Imlek itu masih dipermanenkan karena ini kan bulan suci Ramadan. Saya minta, Pak, kalau bisa lampu-lampunya itu jangan dibuka dulu sampai selesai Idul Fitri ya kan. Oh, masih nyala tuh di sekitar antara Kementerian Agama, Hotel Borobudur dan Istiqlal. Cuman lambang-lambang Imleknya itu diganti dengan bintang bulan sabit gitu ya. Jadi lebaran dekorasi-dekorasi Idul Fitri gitu kan. Nah, jadi tetap tidak perlu kita repot-repot membuat hiasan-hiasan pohon segala macam. Teman-teman itu saja diganti dengan bulan sabit. Jadilah dia hiasan Ramadan. Jadi di sekitar Istiqlal itu banyak sekali yang datang tuh foto-foto. Kenapa? Karena pada nyala semua. Lampu-lampunya, batang-batang pohon itu dihiasi. Kemudian space antara Kementerian Agama, Istiqlal, Borobudur, dan tempat pelaksanaan Imlek itu belum ada yang dibuka. Cuman lambang-lambang itu diganti. Tadinya bundar-bundar Imlek itu kemudian diganti menjadi bintang bulan sabit.
Bahkan termasuk di perayaan Idul Fitri juga tidak hanya umat Muslim kan yang meriahkan, tetapi juga hampir semua umat lintas agama. Dan itu menjadi tradisi di Indonesia kan sejak dulu itu Mas. Dan itu makin menunjukkan saling mengundang satu sama lain, berkunjung. Ya kan? Nah, di tengah capaian, di tengah pemandangan yang luar biasa indah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah kaitannya dengan kerukunan beragama, kebebasan menjalankan agama sesuai undang-undang. Menurut catatan Kontras ada 32 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang Desember 2024-2025. Termasuk salah satunya adalah pelarangan ibadah yang masih juga mendebat soal SKB 2 Menteri dan sebagainya. Tentu ini juga kita harus lihat sebagai realitas yang dihadapi dan menjadi motivasi untuk memperbaiki. Prof. Nazar punya pandangan apa sebagai Menteri? Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dulu kepada rekan kami di Kontras ya. Karena Kontras ini rajin menyuguhkan fakta-fakta yang bagi kami ada yang baru ya. Dan itu penting buat kita, terutama saya selaku Menteri Agama ya. Apa yang disuguhkan oleh teman-teman dari NGO itu harus dianggap sebagai betul PR itu ya. Betul. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dahsyat ya. Bahkan dalam statistik menemukan bahwa tingkat kerukunan yang paling tinggi nilainya adalah justru tahun pada periodenya Pak Presiden Prabowo ini. Baru 1 tahun ya kan. Memang ada kasus-kasus yang muncul, tapi sesegera mungkin boleh kita bandingkan tingkat penyelesaian satu kasus pada masa Presiden Pak Prabowo dan masa-masa sebelumnya. Banyak tuh presiden sebelumnya ya. Kadang-kadang bermalam sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada tahunan belum selesai. Nah, alhamdulillah yang muncul pada saat ini bahkan ada sampai tidak bermalam, ada 4 kasus itu tidak sampai nginap, kami turun dan kami ajak para pihak itu untuk berdamai pada seketika itu juga. Nah, jadi selesai dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, faktor apa yang membedakan? Enggak tahu. Selesai. Mungkin karena keluhuran niat kita ini. Kami tidak mengutus orang, kami sendiri datang. Nah, kebetulan mungkin malam melintang juga saya banyak bergaul dengan mereka kan ya. Jadi begitu saya datang, para pihak itu menganggap saya sebagai teman lamanya kan. Nah, jadi rasa ke-Indonesianya itu muncul. Jadi Indonesia itu melting pot yang sangat istimewa, mampu mempersatukan yang tadinya mungkin yang berfirqah atau berbeda. Nah, jadi saya kok sangat yakin ya bahwa humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, nggak ada warnanya. Kalau kita bicara tentang hati nurani, semua akan menerima ya kan. Kita nggak ada pretensi macam-macam, kecuali hanya satu. Mari kita bersatu, mari kita bersama, dan kita sama-sama dibuat tenda Indonesia. Ya, kita bisa menyelesaikan semua persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru ya kan. Moto seperti ini kita lakukan dan alhamdulillah sekarang kita bisa melihat ya kan. Dulu Natal tidak pernah Natal sebersama itu ya. Nah, kemudian juga tidak pernah Imlek menyatu seperti ini. Berbarengan dengan awal Ramadan. Iya, awal Ramadan. Dan satu sisi harus nyepi, tidak boleh ada handphone, tidak boleh ada TV, tidak boleh ada motor, tidak boleh ada kendaraan apapun, tidak boleh ada sound system. Namanya saja Jambi ya kan. Tapi sisi lain, ya bagi orang yang merayakan Lebaran tanggal 20, berarti tanggal 19 malam itu harus takbir ya kan. Takbir itu syiar. Sementara Hindu itu mau melakukan keheningan, kesunyian, namanya saja nyepih ya kan. Nah, kami terlibat. Bagaimana peranan? Caranya adalah kita kerjasama dengan pemerintah setempat, Pemda ya, Pak Gubernur. Jadi pengaturannya begini. Pukul 6 sore sampai pukul 9 diberi kesempatan untuk takbir bagi yang beragama Islam, tapi di dalam masjid. Di dalam masjid, tidak. Jangan di luar masjid dan tanpa menggunakan pengeras suara. Nah, dan jangan sampai mengganggu tetangga-tetangga masjid itu sendiri. Nah, teman-teman kayak di
di Bali itu kan sudah berpengalaman untuk bertetanggaan dengan orang yang sering melakukan kegiatan nyepi. Jadi tanpa harus digurui mereka sudah paham kok. Ya. Nah, itu sangat mudah kok. Jadi teman-teman kita di Bali itu yang beragama Hindu itu sudah sangat paham juga bahwa Islam itu sangat toleransi. Dan ini ada peran negara melalui Kementerian Agama kan? Iya, insya Allah. Kan bila kami di situ ada, kami di Kementerian Agama, kemudian kan dapat sampai kepada KUA. KUA ini kami juga ikut mempush supaya nanti tolong kendalikan umat kita pada malam nyepi itu. Jangan sampai ada bentuk-bentuk yang bisa menyinggung perasaan atau bisa menodai hari nyepinya saudaranya sendiri. Dan kami pegang komitmennya, insya Allah Bapak, kita akan lakukan itu. Oke, Prof, kita akan kembali jeda, kita akan kembali mengelaborasi nilai makna dari Idul Fitri yang bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Bagaimana momen Idul Fitri kita memaknai dengan baik atau tidak, dan bagaimana pelaksanaannya, serta apa yang kira-kira bisa diambil pelajarannya oleh masyarakat Indonesia. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, tetaplah di Satu Meja The Forum.